Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah atau Sederajat semester 2 mengenai rangkuman dari bab 10, ayo menjauhi perilaku tercela. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat licik. Di antara ciri-ciri sifat licik, yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, mendekat jika membutuhkan. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Yang kelima, nafsunya tak berujung. Yang keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Serta yang terakhir, membalas orang lain dengan pengkhianatan. Di antara sebab-sebab orang berperilaku licik, yang pertama adalah lemahnya iman, yang kedua sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun, yang ketiga terlalu mencintai dunia. Selanjutnya di antara salah satu dalil nakli dari sifat licik adalah terdapat di dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Di antara nilai negatif licik, yang pertama, memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Yang kedua, berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Yang ketiga, hati orang yang licik biasanya selalu bergejolak dan tidak akan tenang. Cara menghindari sifat licik. Yang pertama, perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan licik. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Sifat yang kedua yang akan kita bahas adalah tamak. Secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab at-tama'u yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Ciri-ciri tamak, yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedua, mengharap pemberian orang lain. Yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Yang keempat, serakah dalam mengumpulkan harta. Yang kelima, bersifat bakhil, kikir, dan pelit. Yang keenam, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Yang ketujuh, selalu memikirkan kemewahan dunia. Yang kedelapan, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Di antara penyebab orang tamak adalah yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, kurang memahami arti hidup bermasyarakat. Yang ketiga, ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Di antara dalil nakli, sifat tamak terdapat di dalam Quran surat Al-Ayat ayat 8 serta Quran surat Al-Fajr ayat 20. Nilai negatif tamak. Yang pertama, akan menjadi orang yang ambisius yang tak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, menjadi orang yang egois. Yang ketiga, memuja-muja harta menjadi tujuan hidupnya. Yang keempat, hidupnya selalu resah. Serta yang kelima, bakhil, kikir tetapi selalu ingin diberi oleh orang lain. Cara menghindari tamak. Yang pertama, rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Selanjutnya adalah sifat zalim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ciri orang berperilaku zalim. Yang pertama, suka melakukan kemungkaran. Yang kedua, senantiasa mengingkari kebenaran. Yang ketiga, berpaling dari perintah Allah. Yang keempat, melanggar hukum-hukum Allah. Serta yang terakhir, gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta. Penyebab orang zalim. Yang pertama, lemah imannya. Yang kedua, ingin mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga, tidak mampu menahan hawa nafsu. Serta yang terakhir, terlalu mencintai dunia. Dalil nakli tentang zalim diantaranya terdapat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25. Nilai negatif zalim. Yang pertama, merusak persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, mengalami kebinasaan. Yang ketiga, menerima azab di akhirat. Yang keempat, merusak tatanan hidup di masyarakat. Di antara cara menghindari zalim adalah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah.
Selanjutnya ada sifat diskriminasi. Sifat diskriminasi adalah segala sesuatu perlakuan pembedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya. Di antara dalil nakli tentang diskriminasi terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nilai negatif akibat dari diskriminasi. Yang pertama, menimbulkan sifat sombong. Yang kedua, dapat memunculkan sifat apatisme. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Serta yang keempat, dapat menimbulkan kehancuran. Cara menghindari diskriminasi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, suka bersilaturahim. Yang ketiga, bersikap tasamuh. Dan yang keempat, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.